Halo, selamat datang di video saya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Riemann tengah atau metode Riemann midpoint rule yang merupakan salah satu metode dalam penyelesaian integrasi secara numerik. Nah, sebelum masuk pembahasan lebih lanjut mengenai metode Riemann tengah, metode Riemann itu apa? Metode Riemann merupakan suatu teknik dalam kalkulus yang digunakan untuk mengevaluasi integral fungsi-fungsi yang kompleks atau rumit atau yang tidak terdefinisikan dengan baik. Nah, biasanya fungsi-fungsi yang rumit atau kompleks ini akan sulit untuk diselesaikan dengan metode secara biasa atau metode analitik. Metode ini dikembangkan oleh matematikawan bernama Bernhard Riemann. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siska Riani Wupriandari, NRP 500121196 dari kelas Fisika Komputasi A. Baik, integrasi numerik. Sebenarnya integrasi numerik merupakan alat atau cara yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi atau pendekatan dari pengintegral yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, contoh dari fungsi integral yang susah untuk diselesaikan secara analitik adalah yang ada di samping ini, yakni integral dari 0 sampai 2 dan seterusnya. Tentu saja integral ini akan susah untuk diselesaikan dengan metode biasa yang kita lakukan atau metode analitik. Oleh karena dibutuhkan metode integrasi numerik ini. Nah, secara sederhana sebenarnya integrasi numerik itu diselesaikan dengan cara menghitung luasan yang ada di bawah daerah kurva fungsi yang akan dicari integralnya. Contohnya ini ada kurva fs yang mana akan dicari nilai integralnya, maka yang akan dihitung adalah luasan di bawah kurva ini dari A sampai B. Oleh karena dapat dituliskan sebagai berikut yang samping ini, yakni L sama dengan integral dari A sampai B fx ds seperti ini. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke metode integral Riemann. Nah, metode integral Riemann itu sebenarnya dikenal juga dengan nama metode persegi panjang atau metode kotak untuk menyelesaikan integral. Seperti ini, yang mana luasan dari daerah ini tadi akan dibentuk ulang sebagai persegi panjang kecil-kecil seperti ini, yang mana nantinya setiap persegi panjang ini akan dihitung luasannya dan akan ditambah, yang mana akan nilainya akan mendekati dari luasan ini tadi. Maaf. Jadinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu L atau luasannya sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah sampai Ln. Nah, L0 itu yang mana? L0 adalah yang ini L0, ini L1, L2, dan seterusnya sampai Ln. Selanjutnya dapat dituliskan ulang, kita tahu bahwa luas dari persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar kan, panjang kali lebar. Nah, panjangnya tentu saja adalah yang ini adalah P, kemudian ini adalah L. Yang mana P-nya adalah nilai dari fungsi fx0, kemudian lebarnya adalah delta x0. Ini adalah lebar persegi panjang yang baru ya. Nah, karena setiap persegi panjang tentu saja rule-nya adalah sama, panjang kali lebar. Ini kemudian dapat disederhanakan dalam bentuk sigma. Sebagai berikut, L sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N fx I dikali delta xi. Nah, pada metode Riemann ini diasumsikan bahwa delta x-nya semuanya adalah sama. Delta x0, delta x1, dan seterusnya sampai delta xn adalah sama, yang mana selanjutnya akan kita sebut sebagai H atau lebar persegi panjang tadi, yang mana dibuat sama. Nah, kita tadi ingat bahwa luasan dari kurva ini adalah L sama dengan delta integral A sampai B fx ds.
Kemudian dapat dituliskan ulang seperti ini. L sama dengan integral dari A sampai B fx dx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N fx I dikalikan dengan H. Karena delta x I-nya tadi kan sudah diganti dengan H. Sehingga hanya dapat ditaruh di luar karena dia tidak ada hubungannya dengan sigmanya. Jadi didapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, selanjutnya. Sebenarnya perlu diketahui bahwa metode Riemann itu ada 3 jenis. Ada Riemann left atau Riemann kiri, kemudian Riemann midpoint rule, Riemann tengah, dan Riemann right atau kanan. Sebenarnya bedanya terletak di mana? Bedanya terletak pada jika metode Riemann kiri, maka yang diperhatikan efeknya adalah yang bagian kiri dari persegi panjangnya. Setiap kiri dari persegi panjangnya. Jadi yang ini diperhatikan. Jika yang midpoint berarti tentu saja yang tengah yang diperhatikan. Jika yang kanan berarti tentu saja yang kanan. Karena pada video kali ini sesuai judul yang akan kita bahas adalah metode Riemann midpoint atau tengah. Jadi yang kiri dan yang kanan tidak kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Langsung saja yang midpoint rule atau metode Riemann tengah tadi, contohnya adalah sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 persegi panjang atau N kapitalnya. Terus dengan 4. Nah, N kapital itu adalah jumlah persegi panjang yang kita rencanakan buat ya. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan bahwa yang diperhatikan di sini adalah titik tengah dari persegi panjangnya. Kemudian kita tarik ke bawah berarti titiknya berada di X 0,5. Jika yang di sini kita tarik berarti ada di 1,5 dan seterusnya sampai sini. Nah, sesuai dengan rumus yang di sini tadi, L sama dengan L0 yang tadi, kemudian L1, L2, dan L3. Karena X0-nya yang diperhatikan tadi yang ini, yang di tengah, jadi 0,5, jadi F 0,5, kemudian dikalikan 1. 1 adalah H-nya, seperti yang kita ketahui di sini bahwa H-nya adalah 1 dari sini. Dan semuanya adalah sama, jadi F 0,5 dikalikan 1, F 1,5 dikalikan 1, dan seterusnya. Kemudian didapatkan bahwa L-nya adalah 11. Seperti itu. Selanjutnya, nah, karena kita membahas mengenai komputasi, jadi kita akan membahas mengenai algoritma yang diperlukan untuk menghitung metode Riemann ini. Yang pertama, kita akan memerlukan untuk mendefinisikan fungsi fx yang akan kita cari, tentu saja, sehingga menentukan batas bawah dan batas atasnya, sehingga menentukan jumlah pembagi area tadi, N kapital, dan menghitung H seperti ini, B dikurangi A dari batas atas dikurangi batas bawah dibagi N atau pembagi area tadi. Nah, saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa semakin kecil nilai H, maka nilai yang didapat dari hasil integrasinya tadi akan lebih mendekati dari nilai eksak atau nilai sebenarnya. Hasilnya kemudian menghitung L-nya yang ini. Dan kita dapat dari persamaan sebelumnya. Selanjutnya, nah langsung saja untuk masuk ke contoh integrasi numerik metode Riemann tengah menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Nah, untuk kali ini saya menggunakan function Riemann mid. Sebenarnya function ini terserah mau ditulis bagaimana. Untuk kali ini saya menggunakan Riemann mid atau Riemann midpoint rule ya. Kemudian variabel yang dibutuhkan yang akan dimasukkan untuk penyelesaiannya ada A atau fungsinya, A atau batas atas, B batas bawah, dan H itu lebar persegi panjang pixel tadi yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memanggil X-nya
yang mana X-nya tentu saja dari B sampai A atau dari batas bawah sampai batas atas. Mohon maaf atas kerancuan yang berbeda dari PPT-nya tadi. Yang mana X-nya nanti memiliki selisih H ini. Kemudian N banyaknya persegi panjang yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian integral analitik ini adalah fungsi sintaks untuk mendapatkan nilai eksak atau nilai analitiknya dari integral. Kemudian ini adalah untuk penyelesaian secara integrasi numerik, kita menggunakan sintaks for seperti ini dengan iterasi 1 sampai n. Kemudian selanjutnya kita menghitung errornya juga, yang mana rumusnya adalah absolute I yang dapat dari integrasi numerik dikurangi hasil dari integral analitik dibagi integral analitik. Ini kita mempunyai sebagai tabel dan pemantulannya. Nah, karena tadi di PowerPoint kita menyebutkan bahwa contoh yang rumit adalah yang ini. Maka kita akan memanggilnya sebagai fungsi di sini, command window-nya. Subtract sama dengan 2 ditambah cos 1 ditambah X pangkat 3/2 dibagi SCT atau akad 1 ditambah 0,5 dikali sin X kemudian dikalikan eksponensial 0,5 X. Perlu diperhatikan bahwa X di sini kan bentuknya sebagai matriks ya, jadi harus ditambah dengan titik. Sepertinya ada yang error. Saya sepertinya salah meletakkan tanda kurung. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memanggil fungsi Riemann tadi. Kemudian batas bawahnya tadi adalah 0, kemudian batas atasnya adalah 2. Hanya kita anggap misalkan 0,1. Nah, dari sini hasilnya terlihat bahwa mendekati nilai analitik ya, 4,5167, sedangkan di analitiknya adalah 4,5184 dengan errornya adalah 0,00. 37594. Kita akan mencoba untuk mengecilkan nilai hanya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa
semakin kecil nilai H, maka nilai hasil dari numerik, integrasi numeriknya akan semakin mendekati dari nilai integral secara analitis. Coba 0 dengan 0,001 ini. Nah, terlihat bahwa nilai errornya semakin kecil, yang mana mencapai 10 pangkat minus 8. Dan dari sini berarti kita berhasil menyelesaikan metode integral Riemann. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita mencoba fungsi yang lain, misalkan f1 sama dengan misalkan f pangkat 5. Kita mengambil fungsi f1 dengan kita asumsikan batas atasnya misalnya 30. Nah, di sini terlihat bahwa errornya juga semakin mengecil kalau kita menggunakan hanya yang sangat kecil. Nilai numerik dan analitiknya juga mendekati seperti ini. Baik, sekian dari saya mengenai pembahasan mengenai integrasi numerik metode Riemann tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bye-bye.